Kabar ini, kabar terkabar. Lakukan. Tapi itu pasti membutuhkan koordinasi, personal approach, hubungan yang baik di antara kabinet dan juga keputusan yang bold dari presiden ya. Iya, karena kalau ada apa-apa saya telepon Menteri ATR. Bos, ini ada masalah gini-gini. Oke ya, saya administrasi akan saya layangkan, tapi saya masuk dulu. Oke, siap. Kayak di bendungan misalnya. Ada tubuh bendung yang harus di kawasan hutan. Kan itu sudah pasti dibangun di situ kan? Ya sehingga walaupun kalau itu sudah diproses, saya nggak harus nunggu sampai prosesnya selesai. Kan nggak mungkin saya pindah. Bendungan segitu gedenya kan. Jadi apapun kan pasti akan dibangun. Telepon dulu, tapi Pak Sekjennya saya telepon. Jadi saya semua punya nomor telepon Sekjen, Dirjen, kementerian terkait. Iya, jadi baru nanti sudah dari bawah saya telepon Bu Menterinya. Mbak, ini manggilnya juga Mbak. Oke. Mbak, ini. Oh ya wes, sip. Bu Menteri Keuangan sama Elman misalnya pembebasan lahan. Di lapangan ada masalah apa, saya telepon. Jadi, tapi itu Mbak, itu trust itu yang harus saya jaga. Makanya saya ke dalam keras menjaga trust dari stakeholders itu, caranya dengan keras ke dalam. Karena sekali kita tadi tuh menselingkuhi trust, wah ya, kepercayaan itu kan susah mengembalikannya. Jadi saya harus open, jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada masalah, buka masalahnya apa. Itu menurut saya selama ini yang saya lakukan. Jadi nggak ada, saya tanya presiden, perintah Pak Menteri ini begini, wah maaf Pak nggak bisa. Kalau nggak bisa, saya ngomong nggak bisa. Oh, jadi pernah bilang nggak bisa juga? Oh iya. Oke, contohnya misalnya? Ya kalau mau bikin pasar atau bikin kantor atau bikin bandara, kalau mendadak, misalnya penyiapan G20, terus sekarang ASEAN Summit, mungkin bukan kerjaan PU, tapi saya disuruh kerjain. Kalau saya nggak bisa, kalau bisa, saya bilang bisa. Kalau pada saat Pak Basuki bilang nggak bisa, terus Pak Presiden gimana? Kalau kita jelaskan, oh ya sudah. Nah, kenapa nggak bisa? Ini Pak gini. Oh ya, tapi kapan selesai? Ya, mungkin diperpanjang. Karena saya jaga itu. Karena bilang bisa, kalau nggak bisa itu sama aja dengan nggak percaya jadinya ya. Ya, itu yang saya jaga betul ini. Nah, waktu kami wawancara Presiden Jokowi kan saya tanya legasinya Pak Jokowi itu apa? Beliau menyebut salah satunya adalah infrastruktur, dan ini adalah bidang yang selama hampir ini udah 8 tahun ya Pak ya, dipegang oleh Pak Basuki. Merasa nggak bahwa berat banget ini beban di pundak nih gitu? Enggak Mbak, saya kan udah 44 tahun kerja di PU ini. Betul, orang dalam. Jadi ya, tapi dengan tadi itu saya kerja open, ikhlas, bisa bilang bisa, nggak bilang nggak bisa. Jadi nggak ada yang saya sembunyikan, sehingga saya nggak ada beban. Menurut saya ya. Jadi saya open aja. Jadi dan Pak Jokowi itu kan sering banget ya ke lapangan. Kayaknya tuh kalau ngelihat, saya bilang sama Pak Jokowi atau ketemu terakhir di Sorowako, kalau ngeliat jadwalnya Bapak tuh kita ngeliat jadwalnya aja capek ya, gimana yang menjalani gitu ya. Dan hampir selalu karena itu ke lapangan tuh terkait dengan infrastruktur, untuk melihat selalu ada Pak Basuki. Menjaga staminanya gimana? Kalau ke Presiden saya udah tanya, minum jamu katanya. Temulawak dan jahe gitu. Gimana tuh? Kalau saya Mbak, kalau pas beliau biasanya pergi nggak ada hubungan dengan PU pun, saya handphone mesti saya pegang. Karena pasti telepon. Karena daerah itu pasti butuh infrastruktur. Pasti itu. Jadi kalau saya nggak mendampingi beliau, saya telepon. Gitu. Tapi kalau saya pas dampingi itu sebetulnya meringankan beliau. Karena kalau ada perusulan kan, itu Menteri PU, beliau nggak mikir. Langsung. Tapi kalau nggak ada saya kan beliau harus telepon. Nah, tanpa menjaga stamina tadi Mbak, saya kira happy aja. Nggak, ya saya alhamdulillah
istri anak saya itu mengerti betul kelakuan saya kan Pak. Jadi saya mau pergi mau ini ya mereka udah biasa aja. Mungkin mereka monitornya dari media massa. Oh, ada di sana. Anak saya yang sekarang di Jogja itu pasti monitor dari media sosial. Misalnya kayak gini, nanti saya nggak pakai masker, dia nanti telepon ajudan. Oh, oke. Dia marahin ajudan itu. Iya. Jadi dia yang monitor. Itu. Kemudian dia dokter. Oh, iya. Jadi dia, sekarang agak longgar. Iya, tapi kita udah aman ini. Apalagi presiden udah bilang nggak wajib pakai masker, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi menjaga stamina seperti itu. Tapi pernah nggak karena kerjaan yang begitu banyak dan seringkali harus memenuhi deadline karena untuk pelayanan kepada publik itu merasa kayak apa ya? Kalau anak muda zaman sekarang itu burn out. Kalau milenial dan Gen Z itu bilang burn out gitu, istilah kayak gitu. Kalau Pak Menteri gimana? Saya insya Allah mungkin ya, saya nggak merasa, tapi kalau orang lihat nggak tahu. Tapi kalau saya kok nggak pernah merasa stres. Apa nama stres itu saya juga nggak ngerti. Ya namanya stres itu apa saya nggak ngerti. Atau kadang-kadang tato tangan kayak gatel, kata orang bilang, oh itu stres Pak, gitu kan. Oh, masa sih, aku ya nggak apa-apa kok, gitu kan. Tapi kalau soal kerjaan loh, karena saya nggak pernah bawa kerjaan ke rumah. Pekerjaannya saya selesaikan di kantor. Tapi mungkin sampai ke rumahnya udah jam 9 malam, jam 10. Iya, jam 9 lah, habis Isya itu selesai di kantor. Cuman kalau Sabtu, Minggu, nah mungkin saya ke kantor. Jadi nggak saya kerjakan di rumah, tapi ke kantor. Ini apa Dijen ini coba, kalau libur 3 hari kan udah bingung semua. Karena biasanya ini ya, ke lapangan ya. Oke, jadi kalau istilahnya Gen Z milenial tuh mati gaya Pak. Oh gitu? Kalau biasanya sibuk, tiba-tiba nggak ada tuh istilahnya mati gaya. Jadi kalau saya di rumah deh 3 libur long weekend gitu, saya kadang keceplosan kan. Waduh besok 3 hari di libur ngapain ya? Istri saya dengar gitu kan. Kok libur kok ngapain, liburan di rumah sama istrinya dong gitu kan. Lupa. Kadang saya bilang anak saya itu, lihat tuh bapakmu itu kalau 3 hari aja udah bingung gitu. Biasa sibuk. Nah, yang main band kemudian fotografi itu ada, apakah itu juga bagian dari untuk releasing stres, hiburan? Ya kalau fotografi saya memang kursus kan di Darwis Triadi. Ya. Jadi dari basic, intermediate sampai advance saya ikut itu. Bahkan dulu juga dengan anak-anak itu kalau waktu kursus itu kita hunting ke Bromo, ke mana, ke Belitung waktu itu waktu itu saya direktur jenderal. Tapi saya ikut itu karena pulang rumah saya Bekasi kan macet. Jadi saya sambil nunggu macet saya kursus fotografi itu. Pak Basuki ini tinggal 1,5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Yep. Pak Basuki kan nggak terlibat politik, jadi terus kerja lah sampai akhir ya. Oh iya, insya Allah. Mungkin ada menteri-menteri yang memang dari partai politik ya mungkin akan cuti. Nah, ada yang bilang gini Pak di media sosial juga, karena ngelihat bagaimana Pak Basuki memimpin PUPR dan proyek infrastruktur, mau disebut sebagai Bapak Pembangunan. Mana? Bapak Pembangunan itu Pak Jokowi. Karena pemimpin tertinggi ya? Iya, saya kan nggak punya visi. Visi saya melaksanakan, misi saya melaksanakan visi Pak Presiden. Dari dulu saya bilang, kalau visi Presiden untuk pembangunan infrastruktur nggak berhasil, yang salah saya, bukan Presiden. Orang bilang, wah Bapak pasang badan. Loh enggak, saya ini pembantu Presiden. Mau diapain lagi? Jadi kalau mau Bapak pembangunan itu Pak Jokowi,